Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, termasuk daripada perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Kata pengarang kitab ini rahimallahu ta'ala, wa kullu masyin ila muharram, segala upaya atau usaha perjalanan kepada sesuatu yang haram, maka niku hukumnya haram. Jadi segala sesuatu yang akan mengarah, walaupun awal sesuatu itu tidak haram, tapi kalau akan mengarah, akan menuju kepada sesuatu yang haram, niku hukumnya menjadi haram. Makanya di sini disebutkan dengan kalimat wa kullu masyin ila muharram, segala sesuatu yang berjalan kepada sesuatu yang haram. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama niku berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu, segala perantara atau perantara-perantara yang ada itu laha memiliki, dia memiliki ahkamul maqasid, hukum-hukum maksud, tujuan atau akhir sesuatu itu termasuk diharamkan. Pahamnya ngeten. Kita punya kebun anggur, gitu. Kita punya nopo? Kebun anggur. Menjual anggur niku hukumnya nopo? Halal atau haram? Menjual buah anggur hukumnya nopo? Halal atau haram? Halal. Sepakat ya, ulama sepakat menjual kebun pohon anggur halal. Karena anggur buah yang halal, kemudian transaksi jual beli juga halal, berarti menjual anggur hukumnya apa? Halal. Tapi tatkala kita menjual buah anggur, ternyata yang membeli adalah pabrik minuman keras untuk dijadikan khamr atau minuman keras, hukumnya menjadi apa? Hah? Haram atau halal? Haram. Jadi haram, padahal awal atau asal dari perbuatan itu hukumnya halal, jual beli halal, yang dijual juga halal buah anggur. Tapi ketika dijual kepada pihak yang akan menjadikan buah anggur itu sebagai minuman keras, maka menjadi haram. Itu yang dimaksud tadi, wa kullu masyin ila muharram, segala sesuatu yang akan berjalan mengarah kepada sesuatu yang haram. Kenapa di situ kemudian diharamkan kita menjual buah anggur kepada pabrik minuman keras, walaupun secara langsung kita tidak berbuat maksiat, tapi secara tidak langsung kita telah ta'awun, telah menolong dan bekerja sama dalam perbuatan apa? Maksiat. Jadi secara tidak langsung itu kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu pabrik minuman keras itu untuk memproduksi apa? Minuman keras. Nah, ini kaidahnya iki. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Itu dari tinjauan qawaid fikhi atau qawaid fiqhiyah dan usul fikih. Si penjual ini tidak tahu jika itu akan dipergunakan untuk minuman keras. Tahunnya sudah lama, sudah beberapa, sudah jangka waktu. Jika si penjual tidak tahu, nah ini malah aman. Oh ya nggak tahu, jadi diborong, ada orang datang borong 10 truk buah anggurnya diborong, ini 10 truk beli semua, buah harganya kok mahal juga, lumayan.
Ya, enggak tahu, kita enggak tahu sampai baru sekian bulan baru tahu ternyata yang membeli itu dari pabrik minuman keras. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh karena itu tidak tahu. Itu yang berlaku hukum tadi. Al-wasailul ahkamul maqasid itu hanya bagi yang jelas-jelas tahu kita bahwasanya itu akan dijadikan untuk minuman keras. Dan ngeten juga kita tidak dibebani syariat untuk bertanya setiap transaksi untuk apa dan siapa pembeli itu. Tidak perlu bertanya Pak, tidak ada kewajiban seperti itu. Jenengan jualan di pasar gitu, jualan di pasar, tidak mungkin setiap pembeli kamu beli untuk apa, tidak repot nanti gitu. Kok beli, karena segala sesuatu bisa berpotensi untuk melakukan apa kemaksiatan gitu. Kita nggak mungkin beli satu-satu apa, tanya satu-satu pembeli kamu beli untuk apa, digunakan untuk apa. Ada orang beli sepeda motor kan bisa juga digunakan untuk maling gitu, untuk begal, untuk maksiat gitu, untuk melakukan kejahatan. Kan nggak mungkin kita tanya kamu beli untuk apa sepeda. Tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi itu khusus bagi kita yang memang sudah tahu arahnya kemana, siapa pembelinya dan digunakan untuk apa. Misalkan panjenengan hobi jual beli ayam bejantan, ayam jago. Nah itu kan sudah bisa diprediksi ini yang beli ini mau untuk adu jago atau hanya sekedar apa? Untuk peliharaan. Lah kalau kita misalkan tahu yang membeli itu ini kondang tukang apa? Adu jago, maka jangan dijual ke dia. Karena itu panjenengan secara tidak langsung ta'awun bersekongkol ya membantu dia untuk melancarkan perbuatan apa? Maksiatnya adu jago. Jadi adu jago itu pertama sudah haram, apalagi adu jago yang diiringi dengan perjudian itu lebih haramnya double. Jadi mengadu hewan itu sudah haram Pak, mengadu hewan itu sudah haram ya, apalagi dengan perjudian. Toko bangunan yang beli pabrik minuman keras itu ya itu ya memang dilema hal seperti itu. Atau pabrik minuman keras toko bangunan besar ada yang beli jumlah besar tapi untuk bangun gereja, padahal selama berbulan-bulan sepi. Lepas ada yang beli itu dari borongan pembangunan gereja besar ya, omsetnya mungkin bisa ratusan juta. Nah ini gimana nih seandainya jenengan penjual toko bangunannya di skip atau dilayani itu jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menurut kaidah tadi nek mau jujur itu memang tidak boleh sebenarnya. Misalnya jenengan punya toko bangunan, ada yang beli, tapi tahu loh ya, itu syaratnya tahu loh ya. Kalau belum tahu nggak usah tanya malahan. Amannya jenengan jangan tanya, jadi malah aman. Malah jenengan sok tanya-tanya, wah lah ini akhirnya menyesal atau saya tanya tadi ya. Malah tahu untuk pabrik minuman keras atau lokalisasi atau untuk gereja ya. Makanya jangan tanya. Wong memang itu tidak dibebani kita untuk bertanya malahan. Nah ketika misalkan memang tahu malah ngomong, nggak ditanya ngomong bahwa ini memang banyak besar belanjaan kami, minta korting karena ini untuk membangun gereja kan baru tahu akhirnya diberitahu. Itu bagaimana? Sebenarnya ngeten nih, secara kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, al-wasailul ahkamul maqasid itu tidak boleh karena secara tidak langsung kita bersekongkol atau saling membantu dalam urusan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik pabrik minuman keras atau mungkin
gereja atau mungkin lokalisasi atau misalnya. Namun begini, karena hal-hal seperti ini juga merupakan sesuatu yang dialami oleh amatul muslimin, kebanyakan umat Islam, dan itu cukup memberatkan. Apalagi ya tadi ya, ada orang punya toko bangunan kembang kempis nggak laku-laku, pas laku qadarullah ya pesanan dari gereja atau misalkan untuk membangun apalah yang nggak bagus lah, jumlahnya banyak, sementara dia punya anak istri dan seterusnya. Untuk konteks seperti ini kita bisa beralih kepada itu tadi madhab jumhur Pak, madhab mayoritas ulama dari Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Ada ulama Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, itu yang memperbolehkan itu, asalkan tidak langsung. Jadi yang diharamkan oleh Imam Abu Hanifah itu yang langsung, tapi yang secara tidak langsung itu masih ditolerir untuk diperbolehkan. Contoh ngeten ya, kita kerja ke orang Cina, jadi supir pribadi itu ada Pak, teman saya kerja di orang Cina. Cina ya agamanya non muslim gitu, Nasrani. Kerjanya nopo sebagai supir pribadi. Nah, itu mau tidak mau kan namanya pekerja, kapanpun tuannya menghendaki untuk diantar kemana gitu kan ya tetap diantar karena supir pribadi. Nah ternyata setiap pekan, setiap minggu itu diminta mengantar kebaktian ke gereja. Terus bagaimana ini hukumnya? Sementara kerjanya memang seperti itu. Ya kadang ngantar ke pasar, ke mall, tapi kan kadang juga ngantar apa? Ke gereja, rutinan ke gereja tapi. Nah ini menurut jumhur tadi, mayoritas ulama tidak boleh, tapi menurut Imam Abu Hanifah masih boleh. Maka bagi yang terlalu berat mengikuti pendapat jumhur, silahkan intikal, berpindah madhab kepada madhab Imam Abu Hanifah yang masih mentolerir itu, karena itu bukan sesuatu yang langsung bersinggungan dengan maksiat, tidak langsung, hanya secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab orang yang mengantar ke gereja itu akadnya sebenarnya akad jasa halal. Mengantar dengan digaji kan itu sebenarnya akad transaksi yang halal gitu, jual beli jasa sebenarnya. Orang kerja dari supir pribadi kan jual beli apa? Jasa. Gitu? Gitu betul? Nah, itu kan sebenarnya halal. Nah, sementara hal yang halal seperti ini yang nggak bisa diharamkan. Karena kalau kita terapkan ini juga ya, terutama di zaman sekarang itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Coba jenengan kan belum mengalami jadi ojol gitu. Ojek online. Qadarullah sepi, ada yang nganter, ya ternyata ke minggu-minggu Pak, baktian gereja. Tiba-tiba order lagi, ada yang nganter, tiba-tiba napa? Nyuwun pangapunten misalkan PSK. Ya betul. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah masih dihukumi halal, boleh ditolerir, termasuk tadi karena kita jual beli misal toko bangunan tadi, ada yang ternyata untuk bangun apa? Gereja, untuk bangun apa? Pabrik minuman keras, untuk bangun pabrik rokok, ayo, untuk bangun apa? Pabrik rokok. Walaupun rokok ini nanti masih ada khilaf ya, ada beda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memboleh. Seandainya panjenengan ikut yang mengharamkan, berarti menjual namanya material bangunan ke tempat yang akan didirikan pabrik rokok. Kalau menjanjikan meyakini haram, berarti kan juga nantinya ke arah haram kan gitu. Nah ini ditolerir oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yang penting jangan secara langsung. Itu bisa dipertanggungjawabkan Pak ini. Apa yang saya sampaikan di kitab-kitab para ulama,
Yang paling dekat bisa panjenengan cek di kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di situ disebutkan permasalahan ini, peliknya permasalahan ini. Dan wallahu taala alam, kalau kami pribadi, kalau kita ingin wirai itu warok, menjaga diri, tidak mengiyakan transaksi seperti ini, itu lebih bagus. Tapi kalau panjenengan tetap ingin dan memang kondisi mendesak dan kita membutuhkan, ya tidak masalah dengan intikal mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Makanya saya mendapatkan fatwa para ulama ya seperti itu. Ya misalkan jenengan ada pegawai bank, ada napa? Pegawai bank. Jelas niku nggak punya pekerjaan kecuali pegawai bank konvensional yang itu akadnya riba. Terus jenengan jadi ojek online, dapat orderan dari si bapak itu. Pripun? Kan bayarnya pakai uang napa? Gaji yang haram. Terus gimana niku? Ya menurut Imam Abu Hanifah dan lainnya tidak masalah karena itu tidak bersinggungan langsung. Yang jelas ngeten lho. Pedomane yang penting transaksinya halal. Jenengan jual beli toko bangunan, penjual toko bangunan, kemudian yang beli kok orang Cina. Ternyata untuk buat gereja, bangun gereja, beli besi, beli bata, beli pasir. Lah ini transaksinya yang penting nopo? Halal. Jual beli halal atau tidak? Halal. Material bangunan, batu bata, besi dan seterusnya dijual, ini hukumnya halal atau tidak? Halal. Transaksinya halal, materi yang diperjualkan juga halal. Maka seperti ini menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan. Memang untuk mengikuti jumhur ini berat. Ya mungkin nih kalau yang belum mengalami mungkin menganggap wah enggak berat juga lah, belum mengalami kok sampean. Belum mengalami jadi orang susah gitu. Belum mengalami buka jual beli sepi nggak ada pembeli gitu. Belum mengalami itu. Nanti udah ngalami akhirnya pindah ke Abu Hanifah. Baru teori kan, baru pengen kuat-kuatan gitu. Belum ngalami susah Pak. Toko orang ojol online itu Pak dari pagi sampai sore sepi banget, tiba-tiba apa? Kok ada kudarullah ya pas malam-malam PSK. PSK ini gimana diantar mau enggak kalau lokalisasi itu. Ya sudah, yang penting pertama transaksinya halal gitu, transaksinya halal, ini kan jual beli jasa. Ya sudah kalau kamu berat dan memang membutuhkan ya ikut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah ulama-ulama yang ketat ya jangan. Termasuk menjual bakso milik ada kerumunan orang yang berjudi dekat beli. Oh itu termasuk. Niku termasuk. Sepi Pak, keliling sepi muter-muter jualan cilok bakso mboten laku-laku. Kok lewat perapatan ada orang sedang judi. Gek sing judi banyak Pak, 10 orang. Kan lumayan gek per orang 2 mangkok kan 20 mangkok niku. Hampir habis Pak niku. Tapi nek dilewati ya sepi, ndak dapat rezeki, kok dilayani kok ya orang judi. Ya niki saya lebih ingin memberikan kelonggaran dalam hal seperti ini, ya sudah ikuti Imam Abu Hanifah gitu, karena transaksi panjenengan halal jual beli gitu, jual beli Pak, walaupun bayarnya nggak uang judi ya gitu, halal transaksi jual beli. Nomor 2 yang diperjualkan, materi yang diperjualkan apa? Bakso, halal betul? Halal, ya sudah layani saja menurut Imam Abu Hanifah. Yang penting niku masih mazhab fikih yang 4 Pak, masih koridor fikih 4 itu sudah aman karena itu para mustahid mutlak, para ulama yang kredibel dan punya kapasitas untuk berfatwa dan menyimpulkan hukum agama, insya Allah aman. Dan nanti kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami, kadang nanti akan menemui kondisi-kondisi seperti ini untuk diri pribadi kita sendiri gitu. Ya namanya yang kita tarik ulur ya bagaimana. Berbeda kalau secara langsung, okay,
secara langsung itu lain Pak nanti. Kalau langsung ke maksiatnya. Kalau ini katakan tidak langsung. Jenengan misalkan membantu di perjudiannya langsung misalkan, itu berbeda. Tapi kalau secara tidak langsung, benten ngeten jenengan misalipun menyediakan tempat untuk berjudi, itu kan lain, langsung membantu. AKT transaksi halal, cuma kan transaksinya transaksi untuk perjudian. Nah ini berbeda, beda dengan jual bakso tadi ya, jual bakso seperti itu. Sebenarnya punya toko lampu, yaitu toko lampu. Ya untuk lampu dibeli lampunya banyak, tapi yang beli ternyata gereja, yang beli ternyata tempat lokalisasi, atau yang beli lampu sampean itu ternyata bank konvensional. Gitu. Lah gimana? Lah itu ikut tadi gitu. Jadi kan jualan bakso di samping bank konvensional, yang beli juga para pegawai bank. Bagaimana hukumnya? Ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Itu lebih bagi saya memang lebih, Imam Abu Hanifah itu ternyata pendapat-pendapatnya banyak dijadikan solusi oleh kaum muslimin di dunia, termasuk di Indonesia ini, dalam hal-hal yang memang sulit dan berat. Ya, sulit dan berat, atau mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Oleh sebagian orang. Jadi ngoten nggih, paham ya sini. Termasuk di sini ada yang mencontohkan, Pak. Mencontohkan itu seorang yang masuk penguasa tapi penguasanya zalim. Nah, itu termasuk tadi. Itu ya menurut jumhur itu haram hukumnya. Jangan masuk ke penguasa zalim, merendahkan diri, memuliakan penguasa zalim, ikut memperbanyak jumlah penguasa zalim. Itu walaupun masuknya panjenengan itu sebenarnya halal, jadi penasihatnya, jadi menterinya, jadi pegawainya, tapi penguasa zalim itu seperti itu, nanti akan memperkuat kezalimannya dan menambah jumlah orang-orang zalim. Nek menurut kaidah pertama tadi hukumnya apa? Haram. Ya, makanya ada sebuah hadis Nabi SAW, man tawaddu'a li ghaniyyin salihin li ghinah dhahaba thulutsa dinihi. Siapa yang merendahkan diri kepada orang soleh yang kaya karena kekayaannya, maka telah lepas 2/3 agamanya. Ini untuk orang kaya tapi karena kekayaannya. Kita merendah, kita nunduk-nunduk karena kekayaannya, bukan kesolehannya. Apalagi kepada penguasa zalim. Maka dalam hadis lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyak jumlah kelompok satu kaum yang jelek, yang zalim, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan itu. Makanya ulama-ulama zaman dulu ya, yang ulama-ulama yang wirai, Pak, yang memang menjaga diri ini nggak mau masuk penguasa sama sekali. Apalagi penguasa yang memang ada kerusakan, ada kezaliman, bentuk-bentuk kezaliman, tidak mau sama sekali, Pak. Ya, tapi kalau menurut kaidah yang kedua tadi, ya diperbolehkan selama dia kerjanya jadi menteri, kan halal menteri. Jadi ajudan ini ya halal. Jadi memang itu ada polemik dan ada beda pendapat di kalangan para ulama rahimallahu taala. Kalau kita ingin aman ya jangan, nggak usah masuk penguasa, apalagi penguasanya ranggenah, zalim, tukang bohongi rakyat, gini, pokoknya haus kekuasaan, nggak usah masuk, nggak perlu, karena nanti banyak orang mengira sampean minhum dari mereka. Tapi kalau pengen masuk dan memang profesinya halal, jabatannya halal, dan upaya untuk menasihati penguasa, ya untuk mengarahkan dan meminimalisir gerakannya supaya tidak terlalu zalim, sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Tapi nek ulama-ulama zaman dulu jangan ditanya, Pak. Ulama zaman dulu itu memang luar biasa, wirai sekali mereka itu, sangat menjaga diri. Jadi memang nggak mau masuk, sama sekali nggak mau masuk ke penguasa. Dan saya memang ya, bersikap seperti itu. Saya husnudzon yang masuk penguasa untuk memperbaiki. Kalau yang tidak masuk penguasa juga bagus karena menjaga diri. Tapi kalau yang masuk penguasa, ulama masuk penguasa karena materi,
duniawi, karena jabatan, itu sudah jelas tercela menurut kesepakatan para ulama. Jadi misalnya nanti kita jadi supir angkot, terus ada yang naik misalkan PSK, gimana? Disuruh turun apa langsung aja nih? Pripun niku? Langsung Ustaz. Butuh duit. Yang jelas butuh duit ya. Paling enggak itu enggak secara langsung lah. Yang penting enggak secara langsung. Tapi nek jenengan kemudian napa sengaja membuat rumah, membuat bangunan untuk karaokean, ya, gitu, karaoke yang seperti itulah, ya. Bisa dipahami ya maksudnya karaoke seperti itu? Wah, itu jelas langsung, itu jelas haram, hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ats-tsabat, keteguhan wal istiqomah kepada kita sekalian sampai akhir hidup kita, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.